Qin Yichen juga tercengang. Apakah kekuatan penyihir leluhur waktu benar-benar menakutkan? Tanda seru. Kamu tahu, bahkan ketika dia menghadapi leluhur elf itu, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengambil nyawa mereka secara instan, atau apakah dia bahkan bisa melawan mereka atau tidak. Namun, Zusuan tampaknya telah menguasai hidup dan mati, dan telah menguasai segalanya. Pada saat ini, tertawa liar, dia hanya perlu antar jemput antara ratusan ribu pembangkit tenaga naga dan Phoenix, dan dia melihat tulang runtuh. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi berseru, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Kenapa ini? Tiba-tiba Jin Wu Haobo menyeringai di kakinya. Sudah lama saya katakan bahwa naga asli kalah dalam pertempuran ini. Sayang sekali Anda tidak tahu cara berpromosi. Zusuan, bunuh. Bunuh naga sejati ini. Biarkan pedang yang patah ini tidak bertahan lagi. Tolong mati. Namun, kata-kata Golden Crow Haobo berhenti tiba-tiba, dan pedang Jintu menusuk jantung iblis gagak emasnya dengan parah. Engah. Tuan kecil. Wajah Zusuan muram, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Feng Tianxing, aku akan membunuhmu setelah aku selesai membunuh naga asli ini. Kemudian balikkan waktu dan selamatkan tuan muda. Saat berikutnya, Zusuan juga membuat gerakan kejam, kecepatannya sangat cepat. Kemanapun dia lewat, tulang harimau dan ras manusia kekar berubah menjadi tulang, tetapi mereka masih menjaga bendera pertempuran mereka. Namun, Zuxuan mendesak Gao Wei, dan 5 panji kaisar yang semula berkibar tertiup angin juga menjadi bobrok, seolah dimakan oleh tahun-tahun. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Mata naga Hao Changyun melebar saat ini. Dia tidak dapat memahami bahwa di antara mereka, mungkin tidak ada kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi mereka juga bintang yang dapat bertarung di dunia. Mengapa begitu tak tertahankan di depan keturunan Lilin 9 Yin memukul? Bahkan tidak ada ruang untuk melawan, itu berubah menjadi tulang dan kehilangan nyawanya. Namun meski begitu, Hao Changyun masih menjaga Kong Wu dan Wei Guanxing di belakangnya tiba-tiba. Zusuan membunuh Zusuan, dan hanya sisa kekuatan yang menyapu sisik naganya, dan kumis naganya pun melemah. Itu benar. Jam tangan setelah naga menjadi tua. Sekarang, Hao Changyun merasakan vitalitas kekalahan, putus asa di dalam hatinya. Bukan seberapa kuat orang ini, tapi orang ini telah menguasai waktu. Setidaknya waktu tersapu oleh prestise yang tersisa dari Lilin 9. Bai Guanxing gemetar. Leluhur, kalian semua ada ratusan juta tahun yang lalu. Dan waktunya bergerak langsung ke miliaran tahun kemudian, yang merupakan zaman kita. Pada saat itu, dengan umur panjangmu, sudah lama berubah menjadi tumpukan tulang. Hao Changyun putus asa, dan dia menyaksikan rekan klannya terbunuh, dan saudara laki-laki dan perempuannya meninggal di depannya. Tetapi pada saat ini, Zusuan merasakan apa artinya mendominasi hidup dan mati dan menguasai reinkarnasi. Membunuh. Bunuh kalian semua naga sejati. Bagaimana dengan hegemon yang telah mendominasi selama miliaran tahun? Bukankah sudah mati? Bukankah sudah dimusnahkan? Tiba-tiba memiliki kekuatan sepertinya membuat Zusuan marah, dan melihatnya memegang tenggorokan ras manusia yang kuat, yang menua di depannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, Zusuan mencibir. Kulit tua dan tulang putihnya tampak menakutkan. Saya mendengar bahwa 3 kaisar dan 5 kaisar Anda sangat kuat. Sayangnya, Anda mungkin belum tahu, seperti apa ras manusia Anda setelah ratusan juta tahun, bukan? Biar ku beritahu, di zaman kita, ras manusia adalah semut termurah. Ia adalah budak babi dan anjing. Tiba-tiba, Zusuan memelototi Kong Wu, yang begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apakah kamu melihat sampah itu? Mulai sekarang, umat manusiamu semuanya akan sama dengan sampah itu. Tidak. Aku hampir lupa. Sampah adalah semut yang lebih kuat dari umat manusia. Ratusan juta orang lainnya tidak sebaik dia. Dewa dan iblis itu, bunuh mereka jika mereka ingin membunuh. Makanlah jika mereka ingin makan. Hao Changyun melihat ke arah saudara manusia yang kekar dan teguh, dan kemudian pada Kong Wu yang lemah. Pada saat itu, dia sepertinya merasakan mimpi buruk berkali-kali lebih putus asa daripada kematiannya sendiri. Dan Zusuan dapat digambarkan sebagai hal yang menakjubkan saat ini. Naga sejati yang dihormati oleh ribuan orang. Di depannya, cacat, seberapa kuat ini. Qin Yichen menyaksikan kematian tragis salah satu leluhurnya. Matanya tidak bisa menahan merah. Tetapi bagaimana Zhu Jiuyin ada? Penyihir leluhur waktu. Bahkan jika itu adalah akibatnya, tampaknya itu ditakdirkan untuk kematian tragis para leluhur. Feng Tianxing, tunggu sampai aku selesai membunuh naga sungguhan ini. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa bertarung. Bisakah kamu mengalahkan ratusan ribu leluhur seperti pengadilan iblis kunoku? Zusuan saat ini, di mata semua orang, hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Wajah Bai Guanxing menjadi abu-abu seperti kematian. Semua ini telah hancur. Apa yang secara fundamental berubah?
Seperti yang dikatakan Feng Tianxing, bagaimana jika mereka kembali ratusan juta tahun yang lalu? Di depan kekuatan seperti itu hanya semut. Untungnya, dia masih ingin mengubah malapetaka kehancuran naga asli. Pada akhirnya tidak ada yang bisa diubah. Qin Yichen tertegun di langit berbintang. Dia jelas adalah dewa bawaan. Tetapi tampaknya ada darah dan air mata mengalir di matanya. Pasti ada jalan. Waktu bukanlah aturan segalanya. Jika tidak, bukankah Zhu Juyin tidak akan terkalahkan? Pasti ada jalan. Dalam bisikan, mata Qin Yichen berkedip, dan tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan kasar ketika dia memikirkan sesuatu. Aku tahu, tanpa kita, tidak ada Golden Crow Hobo. Tapi sekarang, ada aku, Kong Wu, dan Bai Guanxing, dan ada banyak monster setelah ratusan juta tahun. Melihat Qin Yichen, yang matanya kembali cerah, Bai Guanxing tidak bisa menahan keheranan. Feng Tianxing, apakah kamu gila? Kenapa kamu dan aku? Seberapa tirani Juyin? Kali ini, mereka takut mati di sini. Tetapi Bai Guanxing benar-benar tidak menyangka bahwa pencuri ini akan maju dan mundur bersamanya. Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengepalkan pisau di tangannya lagi. Bajingan kecil dari klan Zunain Yin, lihat pisaunya. Qin Yichen berteriak, menahan Jintu, menjara dengan keras ke arah Zuxuan. Adegan ini membuat tatapan Bai Guanxing tercengang. Orang ini gila, orang ini benar-benar gila. Melihat sekeliling, ratusan ribu pembangkit tenaga naga dan Phoenix, serta leluhur umat manusia, tidak dapat menghindari Zuxuan. Jadi di mana mereka berani melangkah maju? Nenek moyang mereka tidak takut mati, dan mereka berani bertarung sampai mati dengan roh jahat. Tetapi di hadapan kekuatan yang melampaui pengetahuan mereka dan kematian yang tidak masuk akal, siapa yang tidak bisa takut? Tetapi pada saat ini, Qin Yichen memegang pisau ajaib dan membunuh Zuxuan. Bapak! Tanda seru. Tanda seru. Mata Kong Wu hampir terbelah saat ini. Yang paling dia benci adalah dirinya sendiri. Dia benci tidak bisa membantu atau melakukan apapun. Sambil menonton Qin Yichen bergegas, sudut mulut Zuxuan mencibir. Kamu adalah pedang yang patah. Kamu masih berani menonjol untuk naga asli, kan? Baiklah, aku akan membuatmu sempurna. Biarkan kau mati bersama kelompok naga sejati ini. Betapa mengerikan pedang dewa pedang bawaan ini. Di depan kekuatan dahsyat leluhurnya, itu juga seekor semut.